mencari hal-hal yang memang cocok untuk menjalani hidup kita gitu ya. Mungkin judul dakwah yang cocok untuk generasi Z adalah mengenai kehidupan mungkin, atau misalnya tentang dunia pekerjaan, dunia kuliahan dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian selain di media sosial, kita juga bisa mengadakan, sekarang kan sudah lewat dari masa PPKM ya, dan sudah diperbolehkan juga oleh Bapak Presiden untuk melepas masker di publik gitu. Berarti untuk hal-hal semacam ini kita boleh juga mengadakan acara semacam webinar atau hal semacamnya, yang dimana kita bisa mengundang para pendakwah, entah itu secara online ataupun offline. Kita bisa mengundang para pendakwah, jadi bukan cuma di sosial media, tapi bisa juga secara tatap muka langsung, secara online ataupun offline. Kurang lebih seperti itu, Mas Aba. Tapi saya pembahasan yang pertama saya kurang paham, bisa diulangin, Mbak? Tadi pertanyaannya kan mengenai judul apa yang tepat kira-kira ketika berdakwah untuk generasi Z ya? Iya. Ya, mungkin bisa mengambil tema atau judul yang memang menyangkut tentang perkuliahan misalnya, atau tentang kehidupan, atau tentang hal-hal yang memang sedang terjadi di luaran, atau jadi dengan kita kayak gitu, dan anak muda yang sekarang. Kurang lebih seperti itu. Masih kurang jelas? Oh iya, terima kasih, Mbak. Atau mungkin Mbak Wiwit mau menambah? Sepertinya cukup. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Jihan. Kalau misalkan ada di tayangan-tayangan televisi seperti G30 SPKI atau dalam cerita perang Nabi pada zaman Nabi seperti itu ya, bagaimana cara kita mengatasinya gitu ya. Mungkin yang pertama, karena film itu misalkan seperti tayangan G30 SPKI, dia itu durasinya gimana ya, penayangannya itu mungkin hanya di beberapa waktu tertentu gitu, berbeda dengan sinetron yang ditayangkan setiap hari. Jadi mungkin dari durasi penayangannya dalam jangka waktu yang tidak lama. Jadi kemungkinan pengaruhnya terhadap penonton atau anak-anak itu tidak terlalu besar. Nah, terus mungkin cara kedua untuk mengatasinya yaitu dalam produksi filmnya mungkin ya, itu dikasih kayak peringatan, ada batasan usia, misalkan 21, yang sudah berumur 21 gitu. Lalu selanjutnya, apabila kita berada di posisi yang menonton dan kita bersama dengan anak-anak di bawah usia, mungkin kita bisa membimbing mereka untuk kayak sembari menonton kita juga mengarahkan, karena sebetulnya film-film seperti itu banyak sekali hikmahnya, namun barangkali ada adegan yang mengandung kriminal, kita bisa memberikan arahan atau peringatan kepada anak-anak yang sedang menonton bersama kita, kalau kayak gitu sih jangan dicontoh. Nah, seperti itu. Mungkin apakah sudah menjawab, Mbak Jihan? Yeah, sure. Thank you. Okay, you're welcome. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Dewi. Kan di dunia pertelevisian itu butuh rating yang tinggi, yang dimana kadang itu bertabrakan sama nilai moral, ataupun kadang juga yang ditampilkan itu gak ada manfaatnya. Sebagai lulusan KPI, ketika kita berada di situasi tersebut, sebaiknya kita menyikapi seperti apa? Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Tentu saja kita sebagai lulusan KPI yang dimana kita telah banyak
mungkin kalau sekarang semester 2 ini belum banyak ya yang kita dapatkan. Tapi nanti mungkin ketika kita sudah lulus, pasti tentu banyak yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Salah satunya mungkin di dalam dunia pertelevisian. Saya setuju dengan yang Dewi sampaikan bahwa pertelevisian Indonesia saat ini menurut saya memang banyak yang kurang mendidik gitu ya. Nah, kita sebagai lulusan KPI yang dimana telah diajarkan dasar-dasar keislaman, telah diajarkan bagaimana caranya untuk mengambil banyak hati audiens dan sebagainya. Mungkin kita bisa membuat sebuah program atau apapun itu yang tidak maksudnya tidak terlalu besar, tapi berdampak tidak terlalu besar mengeluarkan biaya, tapi berdampak besar untuk perubahan. Mungkin bisa dimulai sekarang kan YouTube lagi marak-maraknya ya. Kita bisa buka channel atau membuat channel baru, kemudian membuat sebuah program-program yang dimana di situ menyisipkan atau menaruh moral-moral yang bisa dipakai dalam kehidupan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dewi. Mungkin dari Saudari Wiwit ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, betul setuju dengan apa yang dikatakan dengan Mbak Wanda. Jadi bagaimana ketika situasi seperti konten-konten yang mengandung nilai yang unfaedah mungkin ya, sedang viral, kita juga harus bisa bagaimana caranya juga bisa memviralkan konten-konten atau apapun itu, baik di YouTube maupun misalkan televisi, konten-konten yang mengandung manfaat. Jadi agar konten yang bermanfaat itu bisa menyaingi konten-konten yang mungkin kurang ada manfaatnya. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Mbak Dewi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sepertinya cukup ya, Mbak Wiwit. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang tulus untuk teman-teman kita kelompok 4. Terima kasih Mbak Wiwit, terima kasih Mbak Bati. Jadi pada pagi ini ada 2 topik yang kita angkat. Yang pertama itu terkait dengan interpersonal tradition, yaitu interpersonal theory, interpersonal deception theory, yang kita terjemahkan menjadi kebohongan. Kemudian yang kedua ada teori terkait dengan mass communication tradition, yaitu cultivation theory. Nah, kita ke yang pertama dulu ini, interpersonal deception theory. Ya. Kenapa kok digunakan kata-kata deception yang kemudian kita terjemahkan kebohongan? Padahal ada diksi lain yang lazim kita pakai untuk menyebut kebohongan. Kira-kira apa diksi itu? What the diction that have the same meaning with deception? Lie. That's correct ya. Sangat tepat ya. Lie. Kenapa kok tidak menggunakan kata-kata interpersonal lying theory, tetapi menggunakan deception theory? Kira-kira apa penyebabnya?
Kalau kita menggunakan perasaan, antara deception dengan lying itu jahat mana kira-kira? Lying. Ya, lying itu jahat ya. Kemudian mungkin tingkat kerusakan, kemudian tingkat keburukan itu juga lebih besar yang lying. Kalau lying, itu pelakunya disebut liar. Kalau deception, disebut apa ini? Ada yang pernah nonton film Transformers? Sudah, Pak. Nah, Have you ever seen movie Transformers? Enggak, Bapak. Ya. Bercerita tentang apa film Transformer itu? menyelamatkan dunia. Ya, menyelamatkan dunia. Pelakunya manusia dan apa lagi selain manusia? Pelakunya ada robot-robot. Nah, robot-robot jahat yang kemudian menyamar itu disebut apa dalam film Transformer tadi? Deception, Pak. Ya, Decepticon ya. Decepticon. Ya, Decepticon. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa mulai merasakan ya bahwa deception itu lebih cenderung kepada pengaburan atau penyembunyian sesuatu. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi kalau bohong, dusta ya hanya bohong, dusta gitu saja. Nanti dusta itu atau bohong itu masuk dalam bagian deception. Tetapi deception lebih luas lagi. Sebagai contoh misalkan ya, Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu pernah ada seorang laki-laki yang dia itu lari, kemudian ditanyai oleh Rasulullah, kenapa kok lari? Karena ada orang yang akan menganiayanya. Kemudian oleh Rasulullah disuruh bersembunyi. Nah, tidak lama kemudian ada laki-laki yang mengejar ya, sampai di depan Rasulullah juga. Kemudian laki-laki tadi bertanya, apakah kamu lihat ya, lihat seseorang dengan ciri seperti ini lari ke sana, apa lari gitu. Ada yang hafal riwayatnya secara lengkap ini? Yang hafal riwayatnya? Atau mungkin sudah pernah mendengar belum tentang kisah itu? Seorang laki-laki yang kemudian dia lari dikejar, kemudian Rasulullah menyuruhnya sembunyi. Ketika pengejarnya datang, Rasulullah ditanya di mana laki-laki itu, kemudian dia maju ke depan. Kemudian dia berkata, Rasul bersabda, sejak aku berdiri di sini tidak ada yang aku lihat kecuali dirimu. Ada yang pernah dengar? Pernah, sudah pernah dengar. Itu berarti termasuk deception ya, Ustaz? Ya, itu deception itu. Iya. Rasulullah tidak bohong kan? Iya, benar. Rasulullah tidak bohong ketika dia mengatakan sejak saya berdiri di sini, ya, saya tidak melihat orang lain kecuali kamu. Nah, ini deception, bukan lie, ya, bukan bohong, tapi adalah deception. Maka tadi deception itu ada falsification, ada concealment, ada equivocation. Jadi memang ada yang berita itu tidak ada tapi dibuat-buat, jadi fabricated. Kemudian ada yang disembunyikan, tidak semuanya diceritakan, tidak semuanya dipaparkan. Kemudian ada yang dikaburkan. Nah, ini penting bagi kita ya, kita yang belajar komunikasi. Apapun nanti profesinya. Kalau DNA kita ini kan DNA orang-orang nanti mungkin jurnalis ya.
DNA kita menjadi reporter, menjadi orang di media. Nah, kita tahu bahwa media ini biasa melakukan deception. Ya, kadangkala dibesar-besarkan, kadangkala dikecilkan. Ya. Bahkan kadangkala tidak terjadi pun dikatakan terjadi. Ketika WTC itu runtuh, ya, ada serangan pesawat menabrakkan di sana, CNN langsung menyiarkan bagaimana riang gembiranya penduduk di negeri-negeri Arab. Jadi orang-orang dengan wajah Arab di negeri Arab ditayangkan mereka sedang menari-nari, sedang bergembira di jalan-jalan. Nah, untuk menunjukkan bahwa mereka suka dengan peristiwa yang terjadi di New York tersebut. Jadi terjadi pesan yang itu bersifat pemalsuan, tidak terjadi tapi dikatakan terjadi. Nah, nanti kalau kita melakukan liputan, kemudian kita mewawancarai tokoh, kita jangan langsung 100% percaya, yakin dengan apa yang keluar dari lisan dia. Tetapi ya kita harus sediakan ruang yang cukup luas untuk berpegang pada bahwa hubungan ini itu ada unsur deception-nya. Apalagi nanti kalau kita jadi jurnalis politik, ya, kriminal. Oleh karena itu ada liputan yang namanya liputan investigasi. Bahkan kita kalau perlu membawa kamera yang tersembunyi. Karena kita sudah yakin bahwa tidak akan informasi yang disampaikan itu utuh. Semuanya ada peluang besar untuk kebohongan. Apalagi kemudian kita nanti menjadi konselor, penasihat pernikahan, kemudian mungkin ada yang di birokrat, di kepolisian, di pajak, peradilan, imigrasi, di asuransi, perbankan, dan lain sebagainya. Kita akan berhubungan dengan orang-orang yang kita minta memberikan informasi. Ya, tapi seringkali informasi yang mereka berikan itu tidak sebenarnya. Nah, jadi itu teman-teman ya terkait dengan interpersonal deception theory. Dan perlu kita catat, kita juga tidak mesti menjadi pihak yang menjadi pengurai deception. Mungkin dalam kondisi tertentu kita menjadi pihak yang membuat deception. Kita yang harus melakukan falsification, concealment, dan equivocation. Membuat pemalsuan, menyembunyikan kebenaran, dan mengaburkan. Misalkan ya teman-teman nanti bekerja di perusahaan yang kebetulan di perusahaan itu ada rahasia-rahasia perusahaan. Misalkan perusahaan makanan kita punya resep, itu ketika diwawancarai resepnya apa saja, ya. Kan tidak mungkin semuanya diberikan. Omsetnya berapa? Ya kita lihat dulu siapa ini. Ya, ini. Apalagi nanti kalau sudah rahasia pemerintah ini. Kita punya data tentang penduduk misalkan, tentang penduduk, umur, penghasilan, dan sebagainya. Kemudian ada yang tanya-tanya. Nah, ini tidak kita buka dengan semuanya. Nah, hanya saja kebohongan ini tidak bisa ditutupi dengan sempurna. Ada peluang terjadinya kebocoran. Nah, kalau kita komunikasinya bertemu tatap muka, kita bisa membaca lewat gerak tubuhnya, lewat pandangan matanya, kemudian lewat ekspresi wajahnya. Kalau ada orang ngomong kok kemudian tangannya menutupi mulutnya, ini kemungkinan besar dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemudian kalau ada orang kok ngomong dengan kita dengan posisi menjauh, ya, tidak mendekat, ya, kemungkinan
ada unsur kebohongan di dalamnya. Kalau ada orang kok tidak mau kontak mata dengan kita, membuang jauh pandangannya ketika kontak mata dengan kita, maka ada peluang dia melakukan deception. Ini. Nah, kalaupun toh dia seorang aktor yang baik, yang luar biasa, kalau di kepolisian itu ada lie detector, pendeteksi kebohongan. Ya, dia akan mengukur detak jantungnya seperti apa, nafasnya bagaimana. Nah, ini. Semuanya dideteksi. Bagian-bagian yang tidak kelihatan akan menyampaikan kebenarannya. Nah, itu yang pertama, ya, catatan terkait dengan interpersonal deception theory. Kemudian yang kedua itu terkait dengan cultivation theory. Nah, ini termasuk teori klasik dalam komunikasi massa. Maka tadi contohnya adalah televisi. Jadi televisi, bagaimana audiensnya itu akan mengikuti apa yang ditayangkan sesuai dengan durasi, berapa lamanya, dan frekuensinya, berapa seringnya. Saya masih ingat betul dulu waktu saya kanak-kanak itu, kita itu kalau dibelikan kaos, itu pengen yang kaosnya itu ada klebetnya, kalau orang mengatakan klebet. Jadi seperti Superman, ya, seperti Superman, Batman, itu di belakang itu ada kain yang kalau kita lari itu bisa berkibar-kibar, ya. Ini. Jadi kita ingin seperti Superman. Kemudian kita juga membuat mainan, ya, pedang-pedangan seperti Zorro. Nah, ini. Jadi sampai seperti itu kalau dunia anak-anak. Kita akan mengidentifikasi diri kita dengan karakter tersebut. Ya, kalau teman-teman nonton film Laskar Pelangi, ya, Are dan Ikal itu menjadi The Lone Ranger and Tonto, ya. The Lone Ranger, ya, yang satu itu kulit putih, yang satu Indian, ya. Tetapi Jim Brown, ya, itu dia juga mengidentifikasi, ya. Sebagai apa kira-kira kalau Jim Brown? Ada yang sudah nonton film Laskar Pelangi ini? Belum? Sudah. Ya sudah, ya. Kalau Jim Brown pengen jadi apa itu Jim Brown? Mungkin itu bukan Laskar Pelanginya, yaitu yang mengejar impian, Pak, ya. Tapi masih trilogi Laskar Pelangi itu. Saya membaca berulang-ulang novelnya, saya tonton filmnya. Ya, kita ini kan orang komunikasi, dan waktu itu beberapa teman itu menjadikannya sebagai bahan riset skripsi mereka tentang Laskar Pelangi ini. Nah, Jim Brown itu ingin jadi kudanya. Jadi sampai seperti itu. Nah, mungkin seiring dengan orang yang sudah dewasa, maka dia tidak lagi secara fisik, dalam artian saya pengen menjadi Superman atau Batman. Meskipun kalau dalam kasus dandanan, ya, ada yang mencontoh misalkan gaya rambutnya mengikuti gaya rambutnya siapa, ya, tokoh film yang gaya rambutnya itu fenomenal, ya. Atau kemudian bentuk celananya. Nah, ini. Tetapi itu real, kita lihat, ya, kita lihat bagaimana pengaruh dari tayangan, kemudian pengaruh durasi dan frekuensi terhadap audiens. Nah, tentu ini teori klasik, perlu ada penyempurnaan, ya, perlu juga adanya pendetailan. Karena sekarang ada dua media yang hadir yang dulu tidak ada. Yang pertama adalah game. Jadi ada game-game yang itu membuat anak itu
dia akan bermain lama, durasinya lama, dia mengambil tokoh di situ, kemudian dia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan game itu. Gamenya tidak hanya langsung main, tapi ada videonya, kemudian ada karakter-karakternya, sampai nanti kita ke metaverse, di mana kita masuk ke dalamnya. Nah, seperti kita sekarang ini, kita bertemu di ruang Zoom ini. Nah, tidak dipungkiri main game ini mungkin melebihi dari nonton TV. Dan ingat, game tidak hanya dimainkan oleh anak-anak. Baik, saya kira itu dua catatan itu ya terkait dengan interpersonal deception theory dan cultivation theory. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Baik teman-teman, kalau tidak ada tanggapan, pertanyaan dan sebagainya, saya kira untuk kelas kita pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri kelas kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Silakan yang jadi host untuk menutup sesinya.